Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan calon pengajar praktik pembelajaran Merdeka. Dalam fasilitasi saya hari ini, saya akan menyampaikan tema yaitu tentang tingkatan pramuka yang ada di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan calon pengajar praktik. Jadi sebelum kita lanjut tentang tingkatan kepramukaan di Indonesia, tentu kita harus tahu dulu apa itu yang pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Jadi suatu organisasi untuk melakukan proses pendidikan kepada anak di dalam kepramukaan, yang mana anak-anak atau pemuda bisa berkarir atau membuat suatu hasil kerjanya di dalam pramuka. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang tingkatan-tingkatan dari pramuka itu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin pengalaman kita sebelum kita menjadi guru, tentu kita pernah menjadi murid. Kemudian atau kita menjadi guru pernah menjadi pembina pramuka. Jadi ini saya tampilkan Jambour. Jadi di dalam Jambour itu nanti Bapak Ibu jawab pertanyaan yang saya ajukan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Yesi, Ibu Siaga, Ibu Sulasri, ya bagus. Ibu Yesi mana? Ibu Yesi, Ibu Heni, Bu Hera, Bu Nailis. Pak Alfayandra nggak bisa minta akses katanya. Nggak minta akses ya, iyalah. Baiklah. Kita lanjutkan. Jadi di chat aja Bu, di chat aja ya. Kalau nggak bisa di sama Jambour, di chat aja ya jawabannya. Ya. Siaga sudah, Bu Lasri sudah itu siaga. Ya. Jadi yang nggak bisa kita bisa di sama chat ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Udah dijawab sama chat. Ibu Lasri jawab siaga. Ibu, ya mana chat? Ya di chat aja Bu. Dijawabnya di chat ya. Ibu Lasri baru yang jawab siaga. Pemula ya. Ibu apa mana? Bu Nailis. Oke ya. Jadi kita lanjut. Berarti Bapak, Ibu-ibu sudah pernah atau sudah tahu tentang tingkatan pramuka yang ada di Indonesia. Untuk lebih kita ketahui, ya biar saya tampilkan poin-poin untuk bisa kita lebih memahami dan lebih paham tingkatan-tingkatan apa aja yang ada di kepramukaan. Pertama, pramuka siaga itu berumur dari rentang 7 sampai 10. Kemudian penggalang berumur dari 11 sampai 15, penegak dari 16 sampai 20 dan pendegak dari 21 sampai 25 tahun. Itu dia Bu, tingkatan siaga dan umurnya. Kemudian
pramuka siaga ini terdiri dari 3 tingkatan, tiga bagian dia. Pertama siaga mula, kemudian siaga bantu dan siaga tata. Penggalang juga ada 3, itu penggalang ramu, pelanggan bantu penegak ya, penggalang ramu, penggalang rakit dan penggalang terap. Ya. Lanjut dengan pramuka penegak. Pramuka penegak itu penegak bantara, penegak laksana, kemudian pendegak. Pendegak ini berada di tempat kuliah. Pendegak cuma 1. Jadi sampai di sini ada enggak Bapak Ibu yang bertanya tentang tingkatan kepramukaan? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Enggak, Pak. Bu Nelis. Ya, silakan Bu Nelis. Ya, Pak. Ya, silakan. Kita minta kepada Bapak yang pendegak itu apa gitu, Pak? Yang tingkatan pramuka pendegak itu apa, seperti apa gitu? Pendegak itu tingkatan permukaan yang telah berumur dari 21 sampai 25 tahun. Dia berada di perkuliahan tingkatan terakhir dari pramuka kita. Jadi dia sudah mulai masuk dewasa. Nah, setelah itu nanti dia akan pindah menjadi pembina, pembantu pembina, pendamping pembina kalau dia tidak mempunyai legalitas. Jadi nanti kalau kita sudah di pembina harus ada legalitas, minimal kita punya KMD ya. Harus ada kursus dasar. Harus ada kemahiran dasar untuk sebagai pembina dasar, kemudian ada KML dan kemudian ada KPD juga KPND tingkat nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu, pramuka ini sangatlah baik atau sangat bagus kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Karena anak-anak kita dapat mengaspirasikan keinginannya atau suatu inspirasi dari dirinya. Karena pramuka adalah sistem memberikan kemerdekaan kepada si peserta atau anggota pramuka itu untuk berbuat leluasa tentang apa yang dia inginkan, namun masih ada batasan-batasan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Ya. Itu Bu Nailis. Ibu yang lain ada yang bertanya? Ibu Samsuarni, Ibu Sulastri. Ya. Kalau tidak, tentu sampai di sini tentang materi kita. Sebelum kita sampaikan materi kita ini, kita simpulkan ada tanya sedikit Pak. Kalau tadi ya silakan. Disampaikan maksudnya bahwa ada PKBM yang akan divisitasi, tapi dia bahannya biasanya pramuka ini sekali berapa dilakukan Pak? Tidak ditugas. Anak-anak itu apakah itu minimal kita mengadakan 1 kali sebulan ya. Maksimal kita kali sebulan. Kalau dapat kita 1 kali seminggu ya. 1 kali seminggu. Ya, Pak. Nah, 1 6 bulan baru kita adakan tes kompetensi namanya, yaitu syarat kecakapan umum. Ya, kemudian setelah 1 tahun baru tingkat syarat kecakapan khusus. Kemudian baru dia naik tingkat. Nah, begitu Ibu. Ada ibu yang lain? Ada ya? Ada ibu yang lain? Nah, kita cukupkan sampai di sini sesi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Namun sebelumnya kita simpulkan ke pramukaan ini ya. Jadi pramuka sangatlah baik untuk mengembangkan kompetensi siswa kita secara merdeka. Namun harus tetap ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Sekian, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata yang salah, kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf.
Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.